ini butuhnya kita bahwa di DPR adalah untuk meminta keadilan. Kemana muka kita semua yang ada di sini? Saya mau hakim ini yang beserta 2 orangnya harus diberikan satu hukuman dari Mahkamah Agung di bidang pengawasan. Terima kasih. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Reaksi Mas DU. Dan di video kali ini ya, Mas DU akan membahas lagi tentang kasus Vina Cirebon ya. Dan kembali lagi juga ya, setelah beberapa waktu yang lalu Mas DU membahas Hakim Mahkamah Agung ya, dimana waktu itu Mas DU melihat video dari seorang abang yang luar biasa ya, yang ternyata namanya sudah nemu ya Mas DU ya. Betul sekali ya, beliau ini adalah seorang ahli ya, ahli digital forensik, yaitu Abang Rismond Sianipar ya. Beliau ini adalah saksi ahli waktu pengajuan PK 7 terpidana ya waktu itu ya. Ya, dan kali ini Mas DU juga akan memperlihatkan video dari beliau, di mana beliau ini sangat lantang sekali ya merekomendasikan kepada Bapak Presiden Prabowo untuk segera memecat Hakim MA yang menolak peninjauan kembali 7 terpidana kasus Vina Cirebon ya, beserta satu lagi ya, Saka Tatal yang ada sudah bebas tapi juga ditolak ya. Tidak hanya itu, Mas DU juga akan bagikan betapa netizen geram ya dengan Mahkamah Agung umumnya ya, khususnya 3 hakim ya yang memutus putusan penolakan tersebut ya. Saking geramnya ini netizen bikin video yang unik-unik dan kocak ya. Gimana selengkapnya? Ikut terus video ini sampai selesai, dan buat kalian pendatang baru jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe ya. Like-nya juga jangan lupa dipencet ya. Yuk kita langsung aja lihat penjelasan dari Bang Rismond Sianipar. Oh ya, ini perlu Mas DU informasikan ya, bahwa Bang Rismond Sianipar ini punya channel YouTube namanya Balige Academy ya. Kalian bisa mampir ke channel beliau ya untuk mendapatkan banyak sekali video tentang pencarian keadilan ya. Beliau pegiat media sosial juga ya. Jadi di YouTube-nya itu banyak sekali membuat penjelasan-penjelasan yang luar biasa ya tentang beberapa kasus, nggak cuman kasus Vina Cirebon ini aja ya. Jadi silakan mampir ya. Cuman Mas DU ini lihatnya di TikTok ya. Ya, jadi di YouTube ada lebih lengkap, lebih jelas ya. Cuman Mas DU kan nge-review video-video yang ada di TikTok ya, nggak cuman video beliau ya. Dan kebetulan mampir video yang ada beliaunya ya. Dan kemungkinan video ini ambil di channel YouTube Balige Academy itu ya. Yuk kita lihat aja ya nih. 1, 2, 3, go. Nah ini di TikTok ya. Nih Mas Dewi udah kumpulin nih. Kita lihat dari video yang pertama aja ya, diurut ya. 1, 2, 3. Ya, kita ya pada hari-hari ini sangat sedih sekali ya dengan keadilan di Republik Indonesia ini. Ya, pada tanggal 16 Desember yang lalu, para hakim agung tersebut ya dengan kekuasaannya, dengan kewenangannya yang diberikan undang-undang kepada mereka, tetapi dipakai dengan cara yang tidak bertanggung jawab ya, dengan bersembunyi di balik terminologi atau diksi-diksi hukum, novum yang diajukan bukan bukti barulah, judex facti, judex juris ya, yang jauh sekali dengan apa yang dirasakan sesungguhnya oleh rakyat kecil. Ya, bagaimana mereka dengan entengnya, dengan tanpa bertanggung jawab ya, mengabaikan, menihilkan pentingnya bukti ilmiah atau digital evidence pada kasus rekayasa pembunuhan dan pemerkosaan Vina Cirebon dan kekasihnya Eki. Ya, dengan gampang mereka ya menihilkan makna pentingnya digital evidence tersebut. Padahal mereka semua ya rata-rata saya lihat dokter hukum
minimum magister hukum, tetapi mereka selalu bersembunyi di balik formalitas hukum, hukum acara, pasal-pasal ya, yang jauh dari esensi hakiki dari sebuah tugasnya sebagai seorang hakim, yaitu menegakkan hukum berdasarkan keadilan dan keadaban ya. Ya, oleh karena itu kita menyerukan ada beberapa poin yang perlu kita sampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, karena ya kepada siapa lagi kita mengadu? Ya, majelis Mahkamah Agung begitu kualitasnya ya. Oke. Ya, kepada Bapak Prabowo Subianto, ya perhatikanlah masalah ini ya. Kita sorry ya. Jadi ini video terpisah-pisah ya. Ini dari akun TikTok Gudil X ya. Nah, ini kemungkinan besar juga ambilnya dari channel YouTube Balige Academia. Jadi kalian bisa nonton selengkapnya di sana ya. Jadi dibagi menjadi beberapa part di TikTok ya. Nah, ini ada tulisan Pak Presiden Prabowo Subianto pecat Hakim Agung, penolak bukti ilmiah 8 terpidana kasus Vina Cirebon part 1. Nah, habis ini part 2 nya ya. Nah, yuk kita lanjut. Mungkin sebelum lanjut nih kita lihat coba komen-komen di sini. Heran Pak Wo aja sampai bungkam dengan kasus ini, ada apa gerangan? Ya nggak tahu ya. Terus suarakan Pak sampai keadilan benar-benar menemukan jalannya. Hakim buta hatinya, hakimnya anak buah mulia. Pecat sidang bersama eksekutif, legislatif, yudikatif. Ya itu DPR juga ya, harusnya bisa tuh panggil ya. Oke, lanjut ke part kedua guys ya. Oke, ya, kepada Bapak Prabowo Subianto, ya perhatikanlah masalah ini secara serius Pak. Tanggal 16 Desember yang lalu ya kami maknai sebagai matinya keadilan bagi rakyat jelata. Meskipun sudah diperjuangkan dengan maksimal, dengan mengajukan ahli-ahli dengan maksimal, bukti-bukti juga dengan maksimal, tetapi Hakim Agung yang ada di Mahkamah Agung sana, yang digaji oleh rakyat dengan keringat rakyat, dengan enteng mengatakan novum digital evidence tidak sebagai bukti baru. Jadi bersedia berkenan kiranya Pak Prabowo Subianto untuk memanggil langsung Ketua Mahkamah Agung untuk menghadap dan menanyakan mengapa bukti ekstraksi SMS pukul 22.14.10 WIB dari HP Samsung Galaxy almarhumah Vina ke tablet Widi tidak dipandang sebagai novum. Padahal ya di 2016 meskipun dilampirkan di dalam berkas, tetapi jaksa sendiri pada PK 2024 mengakui bahwa bukti ilmiah tersebut, ekstraksi HP tersebut tidak disajikan di persidangan. Bukti SMS tersebut secara tidak terbantahkan membuktikan bahwa almarhumah Vina masih hidup saat dituduhkan terjadi ruda paksa secara bergilir dan pembunuhan yang terjadi katanya pada pukul 21.15 sampai 22.30. Padahal bukti SMS masih ada 22.14.10. Sangat tidak masuk akal, kurang lebih 15 menit terjadi ruda paksa secara bergilir dan pembunuhan dan penyiksaan dan lain-lain dalam 15 menit Pak. Mohon kebijakannya Pak. Ya, kita tahu akhir-akhir ini ada berita bahwa terpidana Marijen dan Balinan dipulangkan ke negaranya atas pertimbangan kebijakan Bapak. Kalau warga negara orang lain, warga negara asing bisa menjadi perhatian Bapak sebagai Presiden Republik Indonesia, dan kami bangga atas kebijaksanaan Bapak. Kami memohon untuk kasus ini Pak, bagaimana hidup 7 terpidana kasus rekayasa pembunuhan Vina dan Eki ini harus mendekam di penjara sampai seumur hidupnya,
sudah hilang masa hidupnya 8 tahun, hampir 9 tahun ini, dan akan hilang sampai mereka mati di penjara hanya karena pertimbangan hakim yang sangat tidak matang, mengabaikan bukti saintifik ekstraksi SMS tersebut yang dipandang bukan bukti baru. Padahal jaksa di persidangan PK di Cirebon tahun 2024 ini mengakui sendiri bahwa itu tidak disajikan di persidangan pada tahun 2016. Kok bisa para hakim ini dengan enteng mengabaikannya? Apakah dia membaca berkas atau cuma duduk-duduk ongkang-ongkang terus memutuskan? Mereka sudah dibayar dengan keringat rakyat yang sebentar lagi PPN 12%. Tidakkah mereka bersyukur atas gaji dari rakyat tersebut? Malah dengan enteng, ya, padahal mereka harusnya mencari keadilan atas nama Tuhan yang Maha Esa dalam keputusan mereka. Yang kedua, Oke, ini part berikutnya ya. Jadi video ini memang terpisah guys ya, bukan Mas DU memisah-misah ya. Ini Mas DU lihat sekali lagi ya di akun Goodil X ya, itu memang terpisah ya video-videonya. Dan sebelum kita lanjut ke video berikutnya, coba kita cek komen. Admin Gerindra langsung menghilang. Iya, udah berapa hari ini ya nggak ada respon. Gua udah capek tag akun Mindra nggak digubris ya. Mana bapak kita? Hayo pak. Sekuat apa sih Rudiana itu? Bisa sampai Presiden Prabowo pun diam ya. Tegakkan keadilan, admin Gerindra fokus kasus Vina Eki. Tegakkan keadilan. Oke, lanjut ya di video berikutnya. Yang kedua, jika terjadi pengabaian terhadap digital evidence tersebut yang disengaja oleh para hakim agung pada sidang PK tersebut, maka hal lumrah kalau kami sebagai masyarakat dan rakyat Indonesia yang membayar pajak mereka agar ke para hakim agung tersebut dipecat karena mereka tidak layak lagi disebut sebagai hakim agung. Menggunakan kata agung berarti dia harus ada di atas hukum-hukum formal tersebut, hukum-hukum acara tersebut. Mereka harus jauh di atas tata-tata cara yang formal-formal itu untuk mencari keadilan bagi rakyat, memberikan keadilan bagi rakyat. Yang ketiga, mengingat maraknya mafia perkara di Mahkamah Agung yang terjadi seperti kasus Ronald Tanur di Surabaya yang melibatkan pejabat MA bernama Jarod Richard yang memiliki uang 1 triliun dan 50 kg emas. Maka kami meminta Bapak supaya hal ini tidak terjadi lagi di Mahkamah Agung. Kami meminta untuk mengusut para hakim-hakim agung tersebut. Apakah ada keterlibatan orang-orang semacam Jarod Richard dalam memutuskan PK tersebut? Sangat rasional Pak, karena pertimbangan mereka dengan enteng mengabaikan scientific evidence. Yang keempat, Bapak Presiden bisa memanggil Kapolri untuk memverifikasi, menanyai tentang ekstraksi SMS oleh Digital Forensik Polda Jabar pada tahun 2016 yang menggunakan Celebrite UFED, alat dari Israel itu Pak, yang sangat canggih itu, untuk membuktikan kebenaran ekstraksi HP dari almarhumah Vina tersebut. Bapak bisa menanyakan, memanggil Kapolri Listio Sigit Prabowo, tanyakan langsung. Kalau benar, berarti kalau benar ekstraksi tersebut dilakukan oleh Digital Forensik Polda Jabar tahun 2016 dan membuktikan almarhum Vina masih hidup, maka keputusan Hakim Agung tersebut sudah sangat sesat Pak, dan rakyat menuntut keadilan. Yang kelima, terkait dengan dugaan plagiarisme atau watak mencontek dari Hakim Agung Yohanes Priyana dan Prim Haryadi yang memutuskan perkara PK Vina Cirebon ini Pak, sudah sepantasnya mereka dipecat dan tidak layak untuk menjadi Hakim Agung. Cacat sedikit pun sebenarnya sudah menurunkan integritas moral mereka.
public trust sudah jauh dari diri mereka berdua. Dan itu terjadi tanya jawab tersebut pada saat mereka menjadi CHA, calon hakim agung. Kenapa mereka dua bisa lolos? Berarti ada yang salah pada Komisi 3 DPR yang lalu yang meloloskan mereka. Yang keenam, terkait dugaan penyiksaan. Yang kedua, ya ini lanjut ya, ini videonya terpisah sekali lagi ya. Buat kalian yang belum memahami rekam jejak Hakim Agung tadi yang dibilang Bang Rizwan tadi, ada rekam jejak plagiarisme ya, itu kalian bisa tonton di video kita yang sebelumnya itu ya, kita udah bahas itu ya rekam jejaknya. Jadi salah satu hakim nih memang terkait dengan kasus plagiarisme ya di masa lalu sebelum menjadi hakim agung ya, ternyata ya di situ lengkap dibahas ya, kalian bisa cek. Oke, lanjut di video berikutnya ya. Yang keenam, terkait dugaan penyiksaan oleh polisi bernama Rudiana, Aris Papua, dan Gugum Gumilar. Bapak bisa memanggil Kapolri Listio Sigit Prabowo yang katanya telah membentuk tim sus terdiri dari Irwasum lah katanya, Propam, dan lain-lain, yang sampai saat ini ditunggu rakyat hasilnya zong alias nihil, Pak. Kapolri ini sudah biasa mengeluarkan statement di publik tanpa ada hasil, janji palsu. Dan Kapolri inilah yang sudah saya laporkan rekayasa video CCTV Jessica Kumala Wongso oleh Tito Karnavian dan Krisnamurti dan Muhammad Noel Azhar, dan didiamkan, Pak. 6 kali saya laporkan Dumas Presisi. Bapak seharusnya secepatnya mengganti orang ini supaya hukum di Indonesia bisa lebih baik, bukan menjadi kepolisian terburuk, terkotor, terkorup se-Asia Tenggara. Memalukan kita, Pak. Malu kita dengan negara-negara tetangga kita dengan kualitas kepolisian semacam ini di bawah pimpinan Listio Sigit Prabowo. Yang ketujuh, Pak, penolakan PK 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Ini memberikan pesan, Pak, bahwa keadilan bagi rakyat kecil itu sudah nihil. Betapa tidak, begitu banyaknya saksi-saksi fakta, begitu banyaknya ahli, begitu kerasnya perjuangan para pengacara, tetapi Hakim Agung yang katanya agung di atas sana dengan enteng meniadakan, mengatakan ngefum yang diajukan bukan bukti baru. Dia tariklah pasal KUHP 163 atau 16 berapa itu ayat 2. Tidak ada argumentasi apapun mengapa ekstraksi HP itu ditolak. Bukan bukti baru, hanya karena penggunaan diksi baru lama yang tidak ada kaitannya dengan keadilan bagi rakyat. Inilah, Pak, ya, bagaimana mengabaikan scientific crime. Kapolri ya, Listio Sigit Prabowo pernah mengungkapkan bahwa minimnya scientific crime investigation pada kasus Vina Cirebon pada tahun 2016, dan itu sudah diakui. Ketika kita bahas lagi ekstraksi tersebut di persidangan disajikan ya, supaya ada verifikasi ilmiah, perdebatan ilmiah di persidangan pada tahun 2024 yang lalu, justru itulah yang diabaikan oleh para hakim agung tersebut yang katanya dokter hukum, magister hukum, tapi pertimbangannya ya cuma pasal-pasal yang dipakai untuk mengentengkan pekerjaannya, mengabaikan, menihilkan pentingnya digital evidence atau scientific evidence tersebut. Oke, Pak Prabowo, inilah mungkin mewakili perasaan masyarakat yang ada di Indonesia. Ya, kalau ini dibiarkan, para hakim agung yang dibayar rakyat di atas sana dengan enteng mengabaikan bukti-bukti ilmiah tersebut yang bisa melepaskan ke-8 terpidana tersebut, maka
rakyat Indonesia tidak ada lagi harapan lagi. Hidup di Indonesia ini tinggal ciduk, terus nanti dibutuhkan orang yang kesurupan dan satu saksi seperti Aib. Jadi itu barang, masuklah kami seumur hidup seperti mereka tanpa ada scientific evidence. Kami seperti mangsa bagi mereka yang bisa diambil dari jalan sesuka hati polisi itu untuk naik pangkat-pangkat mereka. Terbukti Pak, di kasus Vina Cirebon, Jessica Kumala Wongso, itu video CCTV direkayasa oleh Tito Karnavian yang Mendagri Bapak saat ini, yang saat itu menjabat Kapolda Metro Jaya, dan Mantap. apanya Dirkrimumnya Krisnamurti yang sekarang Irjen, Kepala Divisi Hubungan Internasional. Mereka itulah Pak, polisi-polisi bejat, jenderal-jenderal apa ya Pak, tidak berhati, berperi kemanusiaan. Itulah yang membuat kami nanti menjadi bangsa untuk karir-karir mereka. Turun tangan lah Pak, karena kalau kasus Mary Jane dan Bali 9 Bapak bisa turun tangan dengan diskresinya. Kami mohon benahilah hukum di Indonesia ini sebelum yang sesuai prediksi Bapak, Indonesia bisa bubar. Indonesia bubar, pasti akibatnya pertama adalah pendegakan hukum yang hancur-hancuran di bawah Jenderal Listio Sigit Prabowo ini. Pecat segera Pak. Tapi sebelum pecat, panggil dia untuk bertanggung jawab terhadap kasus Vina Cirebon, Kanjuruhan, KM 50, rekayasa Jessica Kumala Wongso, dan lainnya banyak sekali Pak. Oke, sekian dan terima kasih dari kami Baligi Academy di Tubian dan Toba yang indah. Horas. Baligi Academy, jangan lupa ya, kalian cek di YouTube-nya Baligi Academy. Ya, ini luar biasa sekali penyampaiannya ya, lengkap. Sekali lagi, buat kalian yang pengen tahu rekam jejak dari para hakim, itu sudah ada di video sebelumnya, makanya ini nggak dibahas ya. Yang kali ini yang dibahas adalah teknis ya, teknis bagaimana MA bisa menolak ya, tidak mengakui bahwa bukti SMS itu bukanlah novum ya, padahal itu tidak atau belum pernah dihadirkan di sidang 2016 ya, sudah jelas-jelas itu novum. Bagaimana mungkin MA tidak menilainya sebagai novum? Apakah ini kesengajaan ya? Dan kalau ini memang ada unsur kesengajaan, seperti dibilang Bang Rismon tadi ya, hendaknya ya sesuai rekomendasi ya, Pak Prabowo panggil ketuanya sekalian ya, ketua MA ya, untuk mengusut ya, apakah ada ini unsur maklar kasus ya, seperti di kasus Zahra Fikar ya. Dan kalau ada, silakan bongkar ya, dan pecat sekalian ya. Oke, ini sambil lihat komentar ya kita ya. Setelah ini kita nonton video-video lucu dari netizen ya. Usut tuntas rekening hakim vonis PK kasus Vina dari The Boss ya. Betul ini. Banyak yang balas nih. Setuju banget. Sudah rapi, nggak pakai rekening. Ya sih, yang Zahra Fikar tuh uang tunai guys ya, uang tunai itu di hotel lagi di Bali itu nggak salah ya, dan berupa emas ya. Jadi nggak kelihatan di rekeningnya, luar biasa. Yang dia laporkan kekayaannya cuma berapa miliar gitu ya. Mau dipecat gimana? 1 minggu lagi katanya pensiun. Waduh, suruh Tuhan aja teken SK pensiunnya, mari doa sama-sama. Kalau dipecat dia nggak dapat makan alias nggak dapat gaji buta katanya. Setuju, betul banget Bang. Yang jelas Kapolri selalu melindungi. Ya nggak tahu ya, Kapolri ini melindungi apa nggak berani, ini nggak, antara dua itu nggak jelas ya. Ya padahal tim sus dibentuk ya. Bu Titin juga konfirmasi kan, ada tim sus yang komunikasi dengan Bu Titin waktu itu ya. Dan nyatanya apa, nihil ya, seperti dibilang Abang Rismon tadi ya, nihil pokoknya ya. Kapan Kapolri diganti ya? Gerindra ayo buktikan ya, hukum Indonesia, buatlah sejarah baru Indonesia, sudah waktunya berbenah di kabinet yang Bapak Prabowo pimpin ya. Oke,
Yang serius-serius sekarang kita ke yang lucu-lucu ya. Ini hasil karya netizen ya, bukan hasil karya saya. Saya lihat ya di TikTok itu. Ini bikin ngakak punya guys ya. Tadi udah lihat. Kalian coba lihat ngakak juga nggak nih? Saking jengkelnya ini ya netizen sama hakim MA yang menolak PK ya. Ini dari Anthony 8181. Banyak yang komen nih, sampai 1000 lebih yang komen nih. Mudah-mudahan di akhirat nanti akan merasakan balasannya. Semoga seluruh yuk kita viralkan lagi kasus Vina. Yuk. Ini banyak yang komen ya. Kalian bisa cek ya di akun Anthony 8181. Selanjutnya nih. Rupanya kau bersembunyi di sini. Karena kau tidak mungkin lolos dari tangan paman kakak. Bisa aja. Sangat bernafsu sekali untuk menangkapku. Tapi baik, sebelumnya aku ingin tahu siapa dan dari mana kau sebenarnya. Rupanya kau bersembunyi di sini. Ini pinter banget yang edit ya. Kok bisa dicocokin sama adegan apa ini ya? Ini seperti adegan film kolosal gitu ya. Rupanya kau bersembunyi di sini ya. Dan itu skinnya itu ini kayak di apa ya, di gubuk ini ya. Coba lanjutin dikit. Kau tidak mungkin lolos dari tangan paman kakak. Kamandaka. Karena kau sangat bernafsu sekali untuk menangkapku. Tapi baik, sebelumnya aku ingin tahu siapa dan dari mana kau sebenarnya. Siapa dan dari mana kau sebenarnya? Cari model lagi. Ngakak berjamaah nih kata yang lainnya. Nggak tenang ya Pak. Ya mungkin hakimnya juga nggak tenang ya hari ini ya. Ketemu sembunyi dimanapun, bawa lari duit sekarung. Hakim dikejar-kejar terus. Astagfirullahaladzim, kenapa jadi begitu Pak? Mau ketawa terus lihatnya ada aja. Jabatan boleh tinggi tapi harga dirimu udah digodol kucing. Terus viralin katanya, bersembunyi dimanapun pasti ketahuan. Pasti ketahuan netizen ya. Ayo, yuk lanjut ke video berikutnya nih. Ini hampir sama kayak tadi ya, yang pertama tadi ya. Ini bentar lagi stroke Bapak ini dihukum sosial. Bentar lagi stroke Bapak ini dihukum sosial sama netizen. Viralkan terus biar kena mental katanya ya. Ada MMH Ebit ya. Astagfirullah, kenapa tuh orang? Ini orang kenapa ya? Diapain netizen kok sampai kayak gitu? Aduh. Lanjut yang terakhir mungkin ya. Rupanya belum. bersembunyi di sini. Narasinya hampir sama ya, hampir sama. Paman kakak. Dia sangat bernafsu sekali untuk menangkapku. Tapi baik, sebelumnya aku ingin tahu siapa dan dari mana kau. Rupanya kau bersembunyi di sini. Sekarang kau tidak mungkin lolos dari tangan paman kakak. Ini narasinya sama yang tadi, cuman posisinya ini ya, beda ya. Rupanya kau bersembunyi di sini. Sekarang kau tidak mungkin Dan kakinya dibikin gemeteran ya, kakinya. Dia sangat bernafsu sekali untuk menangkapku. Tapi baik, sebelumnya aku ingin tahu siapa dan dari mana kau. Rupanya kau bersembunyi di sini. Ya, kita lihat yang komen. Hakim Asvin akhirnya ngumpet di gorong-gorong biar gak ketahuan katanya. Mati masuk gorong-gorong. Mudah-mudahan di bawah arus. Semoga hidupmu gak pernah. Aku setuju, terus viralkan biar kena mental. Biar mentalnya rusak katanya. Aduh, ini yang terakhir guys ya. Yang terakhir nih lebih lucu lagi ya. Lebih lucu lagi. Siap-siap ya. Lebih lucu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Purnomo. Saya mohon doanya mudah-mudahan Bu Tri ini mau saya ajak ke yayasan saya. Setelah dinyatakan sehat, setelah dinyatakan sembuh oleh dokter, saya insya Allah mudah-mudahan saya amanah. Saya akan berikan hadiah paket di bawah Pak Purnomo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Purnomo. Saya mohon doanya mudah-mudahan Bu Tri
ini mau saya ajak ke yayasan saya. Setelah dinyatakan sehat, setelah dinyatakan sembuh oleh dokter, saya insya Allah, mudah-mudahan saya amanah, saya akan berikan hadiah paket umroh untuk beliau. Assalamualaikum warahmatullahi Udah. Ini ada yang komen gak ini? Banyak yang komen, ini baru pantas, makasih Pak Purnomo. Mudah-mudahan jangan sembuh. Ini malah doanya jangan sembuh. Siapa nih? Samira, Mbak Samira ya. Mudah-mudahan jangan sembuh supaya tahu rasa juga gitu mungkin ya, karena perbuatannya. Pinter banget yang editnya. Ya pinter banget ya. Siapa nih? Akak berjamaah, anjir. Mantap, netizen, lanjutkan. Yang edit ini ya, Antonif 8181 tadi. Keren banget. Aduh. Ya, itu tadi ya, betapa kreatifnya ya netizen ya untuk meluapkan kejengkelan ya sama para hakim MA yang menolak PK kapan hari itu ya. Sebelumnya kita juga sudah mendengarkan penjelasan dari Bang Rizmon Sianipar ya, yang mana begitu jelas dan detail ya dijelaskan, semoga didengar sama Pak Prabowo ya. Itu poin-poin yang sangat sebenarnya sulit untuk dibantah ya, tapi entah kenapa ya kok bisa-bisanya mengeluarkan putusan yang tidak masuk akal ya. Itu benar-benar menciderai kebenaran ya. Aduh, ini gimana hakim MA enaknya diapain nih guys ya, enaknya diapain ya, kalian tulis di kolom komentar ya. Ini kalau yang kreatif tadi ya di TikTok tadi ya, ini Mas DU nggak ikutan ngedit loh ya. Ini kalau kalian nih yang di YouTube ya, enaknya diapain ya hakim kayak gini nih ya. Suarakan terus ya pencarian keadilan untuk para terpidana kasus Cirebon ya. Oke, Mas Dewi insya Allah akan terus bikin konten ya, kalian ikuti terus dan jangan sampai ketinggalan. Caranya aktifkan notifikasi dengan cara tekan tanda lonceng dan pilih aja semua ya, supaya langsung ada notif gitu ya kalau ada video kita yang baru. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini ya, kita akan jumpa di video berikutnya. Oke, sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.